Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Purwakarta yang kami istimewakan, ini perlu diketahui. Kami tidak pernah peduli dengan cibiran orang lain yang mengatakan bahwa kami adalah pasangan yang menjadi boneka Kang Deddy Mulyadi. Bagi kami, lebih terhormat menjadi boneka orang yang ikhlas mencintai masyarakat Purwakarta, mengobati orang-orang yang sakit, menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu, membebaskan seorang ibu yang melahirkan yang anaknya ditahan di rumah sakit, dan juga membebaskan orang-orang yang terjerat rentenir daripada kita menjadi boneka manusia-manusia yang serakah yang tidak mencintai rakyatnya. Insya Allah ke depan Kang Deddy Mulyadi akan menjadi gubernur. Kami bersama-sama akan mengembalikan kejayaan istimewa Purwakarta. Kunci kemenangan Kang Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar adalah loyalitas terhadap Jenderal Prabowo Subianto, mentor sekaligus Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Dalam banyak momentum, Kang Deddy Mulyadi selalu memperlihatkan betapa ia sangat hormat dan cinta kepada sang jenderal. Kang Deddy tidak sungkan untuk membungkuk, memberi hormat, bahkan dalam kata-kata, ia selalu mengatakan bahwa Prabowo adalah idola bagi perjalanan hidupnya. Hormat dan khidmat kepada orang yang kita anggap hebat dan guru adalah keniscayaan, bahkan nilainya lebih tinggi ketimbang ilmu pengetahuan. Di pesantren sering kita dengar seorang santri tidak pernah mengaji, tidak memiliki kemampuan intelektual, tidak mengkaji berbagai kitab kuning atau ilmu nahwu sorof. Namun tiba ia setelah keluar dari pesantren, ia memiliki banyak pengetahuan, bahkan menjadi seorang kiai. Lalu apa yang ia kerjakan selama di pondok? Ia hanya khidmat pada perintah guru. Ia hanya nurut setiap yang guru perintahkan. Ia melayani gurunya siang malam tanpa lelah. Ia secara totalitas menjadi pelayan gurunya. Lalu dari mana pengetahuan itu didapat? Dunia pesantren menyebutnya ilmu laduni. Pelajaran yang kita dapat adalah betapa khidmat kepada orang lain, kepada guru, kepada orang tua, kepada mentor, kepada senior, merupakan tirakat penting dalam proses pencapaian kehidupan kita. Bahkan kalau mau jujur, kita menyaksikan kerendah hatian Jenderal Prabowo yang bersedia menjadi Menteri Presiden Joko Widodo. Dalam perjalanan pemerintahan, kita dapati Prabowo begitu hormat dan saling menjadi sahabat baik Jokowi. Meski kita tahu Prabowo adalah mantan Danjen Kopassus, betapa kita saksikan ada Prabowo begitu hormat kepada Presiden Joko Widodo. Prabowo selalu hormat dan berjalan di belakang Jokowi. Prabowo juga selalu membela kebijakan-kebijakan Jokowi. Kesediaan Prabowo untuk membantu Jokowi dalam 5 tahun terakhir di pemerintahan akhirnya menjadi jalan mulus bagi terlaksananya cita-cita Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Padahal, dalam 15 tahun terakhir, Prabowo selalu mengalami kegagalan dalam setiap kali mengikuti kontestasi politik, baik sebagai calon wakil presiden maupun sebagai presiden. Namun untuk yang keempat kalinya, alhamdulillah sang jenderal terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia dengan raihan suara di atas 50%. Itulah contoh-contoh perilaku khidmat dan loyal seorang murid kepada guru, seorang bawahan kepada atasan, seorang junior kepada senior, seorang kader kepada mentornya. Yang terbaru, yang lebih berani dan terbuka adalah pernyataan Om Jen atau disebut Kang Saiful Bahri Binjen saat closing statement di debat terakhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta. Entah dengan alasan merespon komentar calon lain atau pendukung paslon rivalnya, Om Jen sang penerus Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa ia betapa bangga menjadi boneka Kang Deddy Mulyadi.
Om Jen merasa terhormat menjadi boneka orang yang selalu mendedikasikan hidupnya untuk mencintai sesama. Diksi boneka adalah kata yang selama ini konotasinya dianggap kurang baik. Boneka orang lain adalah kata lain dari kacung, jongos, setiran, dan dalam bahasa Belanda disebut inlander. Namun apa yang ada di benak Om Jen saat mengatakan bahwa ia bangga menjadi boneka Kang Deddy Mulyadi? Sesungguhnya itulah khidmat Om Jen kepada sahabat, senior, guru, dan mentor politik termasuk mentor kehidupan. Om Jen benar-benar rendah hati dan hormat kepada Kang Deddy Mulyadi, meskipun secara usia tidak terlalu terpaut jauh. Dan boleh jadi, kemenangan Om Jen adalah berkah atas khidmatnya Om Jen kepada Kang Deddy Mulyadi selama ini. Bahkan Om Jen adalah satu-satunya orang yang melanjutkan tagline Purwakarta Istimewa untuk visi pembangunan dalam 5 tahun mendatang. Kesediaan jiwa untuk hormat dan loyal merupakan puncak kesalehan tertinggi dalam relasi kemanusiaan kita. Adab ini merupakan strata tertinggi dalam relasi manusia dan manusia, termasuk manusia dengan Tuhan. Dalam dimensi sosial, kadang ketaatan kita kepada orang lain dianggap berlebihan atau manut, atau dengan kata lain, kita dianggap takluk dan nurut kepada orang lain. Dan itu pula yang harus diterima oleh Om Jen, orang yang dalam sejarah perpolitikan Purwakarta mengidentikan diri sebagai penerus Kang Deddy Mulyadi. Saban waktu, terutama musuh-musuh politik Kang Deddy Mulyadi, mewaspadai kehadiran Om Jen sebagai kepanjangan tangan Kang Deddy Mulyadi. Sebagian mencibir lelaku Om Jen sebagai orang yang tidak memiliki gagasan, miskin ide, dan terlalu bergantung kepada Kang Deddy Mulyadi. Sebagian lagi menganggap bahwa Om Jen hanya menjiplak program-program Kang Deddy Mulyadi. Namun apakah Om Jen bergeming dan lalu meninggalkan Kang Deddy Mulyadi? Tidak sama sekali. Justru Om Jen konsisten untuk terus berkampanye soal bagaimana tekadnya meneruskan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Om Jen meyakini bahwa meniru gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi bahkan bukanlah sebuah kesalahan atau kekeliruan. Justru jejak-jejak Kang Deddy Mulyadi adalah pembuka jalan agar masyarakat Purwakarta lebih istimewa. Om Jen percaya bahwa sepak terjang Kang Deddy Mulyadi dalam memuliakan rakyat harus diikuti, diteladani, dan dilanjutkan. Sebab apa yang telah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi nyata dan terbukti membawa kebermanfaatan bagi rakyat Purwakarta. Dari kisah-kisah kekhidmatan Prabowo kepada Jokowi, fatsun Kang Deddy Mulyadi kepada Prabowo, dan Om Jen kepada Kang Deddy Mulyadi menjadi pelajaran berharga bahwa penghormatan, loyalitas, dedikasi, dan kepatuhan merupakan kunci kesuksesan dalam hal apapun, termasuk dalam dunia politik. Adab-adab kepada sesama dan terutama kepada mentor menjadi jalan pembuka bagi siapapun untuk bisa melenting ke level yang lebih tinggi. Sebaliknya, kesombongan, kepongahan, rasa jumawa kepada leluhur, kepada senior, atau kepada mentor menjadi pembuka jalan keruntuhan reputasi dan karir kita. Ketidaksopanan kita menjadi penghalang bagi terbukanya pintu keberkahan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Keengganan untuk patsun dan rasa jumawa menjadi petaka bahwa sewaktu-waktu pintu kesuksesan menjadi tertutup untuk kita.